Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Madiun This Week hadir dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Kiki Desilia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Upaya menekan penularan COVID-19 melalui vaksinasi mulai berjalan di Kota Madiun. Vaksin yang ditunggu telah datang beberapa waktu lalu. Wali Kota Madiun, Maidi, menjadi orang pertama yang dilakukan vaksinasi. Kegiatan vaksinasi dilanjutkan untuk ribuan tenaga kesehatan dan medis di Kota Pendekar. Sebanyak 3.040 vaksin COVID-19 tahap pertama telah tiba di Kota Madiun, Selasa 26 Januari 2021 sore. Proses pendistribusian vaksin dilakukan dengan pengawalan yang sangat ketat. Terdapat petugas dari pihak kepolisian pada barisan depan dan belakang. Bahkan, satu mobil barakuda turut mendampingi proses pendistribusian tersebut. Vaksin COVID-19 didistribusikan dengan menggunakan mobil box yang berisikan box-box pendingin. Saat tiba di Kota Madiun, petugas secara langsung melakukan sterilisasi pada mobil pengangkut vaksin dengan menyemprotkan cairan disinfektan secara merata. Wali Kota Madiun Maidi secara langsung menerima kedatangan vaksin tersebut di gudang pembekalan kesehatan Kota Madiun yang menjadi tempat penyimpanan sementara. Rencananya, Wali Kota beserta Forpimda dijadwalkan sebagai yang pertama disuntik vaksin Sinovac tersebut pada Rabu 27 Januari 2021 besok. Wali Kota menyebutkan sasaran vaksinasi tahap pertama adalah tenaga kesehatan dan medis serta Forkopimda. Jumlah vaksin yang diterima oleh pemerintah Kota Madiun dirasa masih belum mencukupi mengingat target sasaran sesuai sistem informasi SDM Kesehatan yang mencapai 3.955 orang. Mereka yang belum tercantum akan turut serta dalam gelombang kedua bersama sasaran prioritas yang lain. Wali Kota juga mengatakan agar masyarakat tidak perlu khawatir, vaksin akan terus didistribusikan. Sesuai informasi, distribusi vaksin gelombang kedua dijadwalkan 2 minggu ke depan, namun tentu menyesuaikan prioritas sasaran. Di antaranya, petugas beresiko tinggi tertular mendapatkan prioritas pertama. Selain tenaga medis dan kesehatan, juga petugas layanan kepada masyarakat. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman pers, hari ini hari Selasa jam 4:10 vaksin sejumlah 3.040 sudah diterima Forkopimda Kota Madiun. Ini gelombang pertama, insya Allah besok jam 9.30 sudah kita vaksinkan kepada yang menerima vaksin yang pertama. Lebih itu nanti akan kita tindak lanjuti, semakin cepat semakin baik, dan nanti gelombang kedua kita tunggu. Mudah-mudahan gelombang pertama ini segera, gelombang kedua juga segera selesai. Insya Allah untuk Kota Madiun tidak ada masalah, semuanya sudah siap untuk divaksin. Sasaran prioritas untuk besok semua Forkopimda besok yang pertama habis itu tenaga medis, gigi itu sudah tertata, sudah kita jadwal dari 3.040 itu sudah ada diamond by address-nya, jadwalnya, tempatnya, insya Allah sudah ready semua. Alhamdulillah sekarang datang, itu tepat kita laksanakan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Vaksinasi COVID-19 mulai berjalan di Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi menjadi yang pertama mendapatkan vaksin tersebut pada Rabu 27 Januari. Proses vaksinasi Wali Kota bersama Forkopimda dan perwakilan tokoh agama serta organisasi profesi berlangsung di Aula RSUD Kota Madiun. Kegiatan vaksinasi bakal berlanjut untuk 3.000 lebih tenaga medis dan kesehatan di Kota Madiun yang dijadwalkan mulai besok. Pada vaksinasi pertama tersebut, Wali Kota Maidi tidak sendiri. Setidaknya terdapat 17 orang yang dilakukan vaksinasi di hari pertama ini, yaitu Wali Kota Madiun, Wakil Wali Kota Madiun, Kajari, Dandim, Kapolres, Wakil Ketua DPRD, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Forum Kota Madiun Sehat, tokoh agama, dan 7 perwakilan organisasi profesi kesehatan. Di antaranya perwakilan Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, dan lain sebagainya. Sebelum dilakukan vaksinasi, para penerima harus melalui beberapa tahap terlebih dahulu, seperti pencocokan identitas. Tahap selanjutnya ialah screening. Terdapat pertanyaan yang diajukan petugas saat screening. Di antaranya pertanyaan terkait penyakit penyerta seperti diabetes, penyakit jantung, ginjal, rematik, saluran pencernaan kronis, gondok, kanker, hingga HIV. Selain itu, calon penerima vaksin juga harus terbebas dari gejala COVID-19, seperti batuk, pilek, demam, dan lainnya. Penerima vaksin juga tidak pernah terpapar COVID-19. Selain mengajukan pertanyaan, tensi darah dari calon penerima juga dilakukan pemeriksaan. Kegiatan vaksinasi selanjutnya dilakukan kepada tenaga kesehatan dan medis di Kota Madiun. Kegiatan dijadwalkan mulai besok. Proses vaksinasi dapat dilakukan di 6 puskesmas dan 7 rumah sakit di Kota Madiun. Wali Kota berharap masyarakat bersabar sejenak. Proses pendistribusian vaksin saat ini terus berjalan dan pada akhirnya masyarakat juga akan menerima vaksin tersebut. Pada kesempatan yang berbahagia ini, hari ini hari Rabu tanggal 27 Desember 2021, alhamdulillah bahwa vaksin yang hadir tadi kemarin sore kita terima dengan semua Forkopimda, dan hari ini pagi ini sudah dilaksanakan untuk vaksin pertama kali di Kota Madiun. Dan pada hari ini semua Forkopimda dan semua masyarakat, termasuk di tokoh masyarakat, hari ini sedang berjalan untuk divaksin. Mudah-mudahan vaksin yang hadir ini akan bermanfaat bagi kita semuanya, dan yang divaksin insya Allah tetap menjaga protokol kesehatan, dan insya Allah nanti akan ada vaksin lagi tanggal 10. Kita sudah siap semuanya, dan saya cukup senang, cukup bahagia, karena salah satu untuk menanggulangi COVID ini kita harus vaksin. Alhamdulillah hari ini sudah kita lakukan. Insya Allah nanti terus kita lakukan, sudah kita tempat mulai dari puskesmas dan dari DPRD, dari yang datang hari ini 3.040. Ini saya kira sudah ada namanya semua yang akan menerima vaksin. Itu yang perlu saya sampaikan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Vaksinasi COVID-19 kepada tenaga kesehatan dan tenaga medis dimulai hari ini, Kamis 28 Januari 2021. Vaksinasi tersebut dilakukan di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, yakni 6 puskesmas dan 7 rumah sakit. Seperti yang terlihat di Puskesmas Demangan, sedikitnya 20 nakes dan tenaga medis mendapatkan vaksinasi COVID-19.
Berdasarkan penuturan Kepala Puskesmas Demangan, Dr. Gigi Puspitasari, dari total 63 nakes dan tenaga medis yang ada di puskesmasnya, hanya 20 orang saja yang mendapatkan vaksin untuk hari ini. Puspita mengatakan, pada teknisnya tidak semua nakes mendapatkan hari ini. Pembatasan dilakukan untuk mengantisipasi terhadap efek samping dari vaksinasi. Nakes yang tersisa dilaksanakan vaksinasi minggu depan. Kemarin sudah divaksin? Sudah. Gimana dok? Rasanya celekit gitu. Ya semoga aja nggak ada efek samping yang gimana-gimana. Ini sudah berapa? 30 menit? Sudah? Belum ada, baru sekitar Gimana 10 menit. Rasanya Ada ya efek baru samping? sebatas nggak ada sih. Alhamdulillah. Sejauh ini alhamdulillah nggak apa-apa. Puspita menambahkan, vaksinasi ini sebagai salah satu ikhtiar bersama dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Apalagi, pekerjaannya sehari-hari merupakan pekerjaan yang rawan terpapar virus COVID-19. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus COVID-19 cukup tinggi di Kota Madiun. Banyaknya kasus menjadikan ruang isolasi kita penuh saat ini. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun, menghimbau kepada seluruh warga untuk semakin meningkatkan kewaspadaan, lebih disiplin menjalankan protokol kesehatan, khususnya dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. PPKM tahap pertama harus menjadi pembelajaran kita bersama. Masa PPKM cukup sampai yang kedua ini saja. Dan jangan ada perpanjangan ke depannya. Hal ini hanya bisa terwujud dengan peran kita semua. Pemerintah terus berupaya melakukan penanganan yang terbaik. Masyarakat juga harus mendukung dengan mematuhi aturan dan melaksanakan anjuran pemerintah. COVID-19 ada dan berbahaya. Virus ini tak kasat mata, tapi berdampak nyata. Mari kita terus berdoa. Lawan Corona dan sukseskan program vaksinasi COVID-19. Bersama kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Optimalisasi penanganan COVID-19 terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Di antaranya, pelatihan pramuka menjadi relawan COVID-19. Kemudian penyegelan resto akibat pelanggaran protokol kesehatan hingga rapat evaluasi PPKM. Berbagai upaya itu diharapkan semakin mengoptimalkan penanganan COVID-19 khususnya dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini. Jangan kemana-mana. Informasi tentang penyaluran bantuan bagi masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri akan kami hadirkan setelah yang satu ini. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan daerah yang wajib menjalankan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di wilayahnya. Kota Madiun menjadi salah satu daerah yang terpilih untuk melaksanakan PPKM tahap kedua hingga 8 Februari mendatang. Evaluasi PPKM tahap pertama digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Forkopimda setempat secara daring Selasa 26 Januari 2021. Pada kesempatan tersebut, masing-masing kabupaten kota yang melaksanakan PPKM diminta memaparkan hasil selama PPKM tahap 1 berlangsung. Dalam paparannya, Wali Kota Madiun Maidi tak menampik bahwa terjadi kenaikan kasus positif COVID-19 selama PPKM. Meski begitu, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini menyebut bahwa kenaikan kasus merupakan dampak dari tracing yang dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun.
Lebih lanjut, Wali Kota menuturkan upaya penurunan kasus dan peningkatan kesembuhan pasien akan semakin ditingkatkan pada PPKM tahap kedua. Selain itu, juga ada beberapa peraturan yang disesuaikan agar pelaksanaan PPKM bisa semakin sempurna. Wali Kota pun berharap pelaksanaan PPKM tahap 2 bisa berjalan semakin lancar, serta diikuti tingkat kepatuhan masyarakat yang semakin tinggi, sehingga angka penularan COVID-19 di Kota Madiun bisa semakin ditekan. Ya, jadi tahap 1 sudah dievaluasi, tahap 2 semakin kita optimalkan untuk mengatasi menurunkan kasus, menaikkan kesembuhan, menurunkan kematian. Ini kita tingkatkan secara optimal. Artinya, kalau kita semuanya sudah tahu petanya persis dalam kota ini, maka penanganannya lebih serius. Insya Allah, apa yang kita harapkan, angka kematian turun, kasus semakin turun, tingkat penyembuhan semakin tinggi, itu insya Allah kita upayakan bisa. Tapi kita memang perlu waktu. Kita perlu waktu karena untuk tingkat sembuh ini memerlukan waktu 10 hari sampai 12 hari. Tapi kalau ini sudah ketemu yang positif banyak, ini kan masih menunggu itu. Menunggu proses isolasi itu kan untuk penyembuhannya ini proses. Itu proses, insya Allah target itu akan kita kejar. Tetapi betul-betul memang penduduk Madiun itu sehat. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya memperkuat tim penanganan pasien COVID-19 di wilayahnya. Terbaru, pemerintah Kota Madiun mengajak anggota Gerakan Pramuka untuk menjadi relawan. Pelatihan dasar dan keterampilan khusus pun diberikan untuk mempersiapkan para relawan sebelum terjun ke lapangan. Hal ini tampak pada kegiatan pelatihan relawan Pramuka yang berlangsung di Bumi Perkemahan Ngerowo Bening, Senin 25 Januari 2021. Sebanyak 50 anggota Gerakan Pramuka dari Kuarcap Kota Madiun turut mengikuti pelatihan tersebut. Wali Kota menuturkan, para anggota Pramuka ini dari unit Brigade Penolong. Mereka adalah relawan yang disiapkan untuk membantu di tempat-tempat isolasi. Jadi gini, kita siap-siap bahwa Brigade Penolong Pramuka ini biasa dia terjun di tempat-tempat yang ekstrim, tempat-tempat latihan dan sebagainya. Untuk kota kita siapkan, artinya ini nanti akan membantu di tempat isolasi, tapi bukan medisnya. Dia mungkin di dapurnya, mungkin dia di tempat piketnya, dia mungkin akan mengantarkan makanan di depan kamarnya. Sehingga tatkala pada waktu ini menghandle pekerjaan perawat yang non medis, karena perawat kita terbatas, perawat kita juga ada yang kena. Maka untuk non medisnya ini perawat harus juga kita jaga. Para peserta mendapatkan materi dasar manajemen di lokasi isolasi pasien COVID-19. Salah satunya penggunaan alat pelindung diri atau APD, masker, sarung tangan, hingga baju hazmat. Meski begitu, Wali Kota menegaskan bahwa para relawan ini tidak akan ditempatkan pada sektor medis. Namun, tugasnya membantu perawat untuk mengerjakan tugas-tugas non-medis. Rencananya, mereka juga akan ditempatkan di beberapa fasilitas kesehatan, di antaranya di ruang isolasi Wisma Haji dan di Puskesmas. Jadi relawan tentunya kami mengalami pelatihan-pelatihan tertentu agar siap sedia apabila suatu saat kami dipanggil untuk menjadi relawan. Tentunya kalau pelatihan seperti ini adalah tujuannya ya agar kami kalau suatu waktu dipanggil untuk membantu nakes merawat pasien yang terdampak corona, ya kami harus siap. Walaupun itu hanya sekedar bantuan-bantuan yang non medis seperti misalkan mengantar obat ataupun hanya mengantar konsumsi. Tapi kalaupun itu memang untuk membantu, ya kami harus siap.
Dengan bergabungnya anggota Gerakan Pramuka sebagai relawan, Wali Kota berharap dapat membantu tugas tenaga kesehatan, serta meringankan pekerjaan para dokter dan perawat, terutama pada tugas-tugas non-medis. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Pemerintah Kota Madiun mengambil langkah tegas untuk menyikapi kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di salah satu resto di Jalan Bali, Kota Madiun, Senin 25 Januari 2021 kemarin. Petugas Satpol PP dan Damkar melakukan penutupan sementara terhadap resto iClub. Hal ini dilakukan dengan penempelan stiker yang bertuliskan pemberhentian sementara aktivitas yang ada di lokasi tersebut. Pemberhentian sementara aktivitas di iClub dilakukan setelah resto tersebut kedapatan menjadi lokasi berkumpulnya masyarakat tanpa mematuhi protokol kesehatan. Tertulis dalam berita acara, pemberhentian dikarenakan tempat usaha tersebut tidak sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19, sehingga melanggar Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 39 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sebagaimana telah diubah melalui Perwal Nomor 56 Tahun 2020. Pemberhentian aktivitas sementara itu berlaku mulai hari ini hingga batas waktu yang belum ditentukan. Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Madiun Maidi secara tegas mengatakan bagi siapapun yang melanggar protokol kesehatan harus ditindak tanpa pandang bulu. Siapa yang melanggar, tindak. Kalau itu masalah unsur pidana tidak, nanti urusan kepolisian. Untuk tim gugus mulai hari ini tutup dulu. Yang ditutup mana Pak? Yang ditutup yang tempatnya itu. Tempatnya untuk kerumunan, undang artis itu kita tutup, tidak ada izinnya. Itu lebih dari 25%. Hari ini sudah kita tutup. Sampai kapan Pak penutupan? Tidak, nunggu dari kepolisian. Ada unsur pidananya enggak. Kalau nanti ada unsur pidananya, ya sampai PPKM kedua saya tutup. Sementara itu, Kapolres Madiun Kota, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan melaksanakan gelar perkara terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan di iClub. Kepolisian telah memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut, yakni manajemen iClub, manajemen artis TikTok Vince Boy, dan anggota Vince Boy sejumlah 10 orang. Selain itu, polisi juga menggali keterangan saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian. Kapolres juga memastikan bahwa proses penyidikan masih terus berlanjut. Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi berurusan dengan hukum. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kepedulian pemerintah Kota Madiun bukan hanya untuk warga kurang mampu, namun juga diberikan kepada masyarakat yang tengah menjalani isolasi mandiri lantaran terpapar COVID-19. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi juga meninjau lapak UMKM di kelurahan guna memastikan program peningkatan perekonomian lokal tersebut berjalan sesuai harapan. Bantuan paket sembako yang diberikan oleh Pemkot Madiun terus bergulir hingga kini. Saat ini penerima bantuan ditujukan bagi masyarakat kurang mampu yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumanto menjelaskan, pihaknya sudah memulai pengepakan bantuan paket sembako sejak 14 Januari 2021 lalu. Paket tersebut berisi beras 4 kg, minyak 1 liter, gula pasir 2 kg, dan mie instan 2 buah. Menurutnya, bantuan yang disediakan secara berkelanjutan ini berasal dari masyarakat, pengusaha, maupun organisasi yang ada di Kota Madiun. Sumanto menjelaskan hingga kini sebanyak 146 bantuan paket sembako telah disalurkan kepada masyarakat melalui kelurahan masing-masing. Lebih lanjut, Sumanto mengatakan masyarakat yang mendapatkan sembako merupakan mereka yang sudah didata oleh pihak kelurahan. Lalu pihak kecamatan mengkoordinir bagi tiap kelurahan untuk mendata warga kurang mampu yang terdampak COVID-19 maupun sedang menjalankan isolasi mandiri. Untuk diajukan permohonan bantuan sembako kepada wali kota, tembusan ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD. Terkait teknis pembagian sembako, bantuan tersebut akan diserahkan langsung oleh BPBD pada tiap kelurahan untuk selanjutnya kelurahan membagikan kepada warga. Namun jika kelurahan libur, pihak BPBD akan mengantarkan bantuan tersebut secara langsung kepada masyarakat. Ini kegiatannya seperti apa sih Pak? Ini kegiatan dalam rangka membuat paket sembako untuk orang yang melaksanakan isolasi mandiri.
Paketnya berupa apa aja Pak? Paketnya berupa beras 4 kilo, minyak 1 liter, gula pasir 2 kg, dan mie instan 2 pak. Ini udah sejak kapan? Ini sudah mulai tanggal 14 kemarin. 14 Sampai nanti habis. sampai habis ya? Ya, sampai nggak ada rasanya, nanti sampai ada yang minta kita buatkan gitu. Oh, jadi menyediakan terus ya? Iya, Pak, ya, terus. Kalau untuk barang-barangnya sendiri Pak, lapak sembakonya dapat dari mana? Kalau berasnya kita sumbangan dari Mirasa yang 250 ton kemarin, sudah mulai Maret kemarin. Tapi untuk gula, minyak, dan minyak dari Korpri. Dari Korpri? Iya, dari Korpri. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pembangunan lapak UMKM menjadi salah satu upaya Wali Kota Madiun Maidi untuk memulihkan perekonomian warga di masing-masing kelurahan. Kini, sebagian di antaranya telah usai dibangun dan mulai digunakan oleh warga untuk berjualan. Untuk memastikan lapak UMKM berjalan optimal, Wali Kota pun memantau secara langsung praktek di lapangan. Seperti kegiatan Wali Kota pada hari Minggu 24 Januari 2021. Sembari bersepeda, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu telah berkeliling ke beberapa lapak UMKM yang ada di Kota Madiun. Di antaranya di Kelurahan Klegen, Tawangrejo, Sukosari, dan Kelun. Meski saat ini di Kota Madiun masih menjalankan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, Wali Kota berharap perekonomian warga tetap bisa berjalan. Apalagi dengan adanya lapak UMKM, diharapkan upaya tersebut dapat membantu masyarakat sekitar untuk bangkit dari kesulitan selama pandemi. Pada kesempatan itu, Wali Kota berpesan agar masyarakat dapat mengelola lapak UMKM dengan baik, terutama menjaga kebersihan di sekitar area lapak. Pasalnya, kebersihan menjadi hal utama untuk menarik wisatawan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Konsep 4 manfaat kota sejuta bunga terus berjalan di Kota Madiun. Tanaman bunga mawar itu sudah menghiasi kebun bumi perkemahan Ngerowo Bening. Hadirnya tanaman mawar juga membuka lapangan pekerjaan bagi petani serta mendongkrak ekonomi. Hamparan tanaman bunga mawar di atas lahan seluas 2 hektar di lokasi tersebut tentu akan memberikan manfaat keindahan. Apalagi kalau bunga sudah mulai bermekaran. Lokasi tanaman bisa menjadi spot foto menarik nanti. Namun, tanaman tentu perlu perawatan secara maksimal agar bisa dinikmati. Karenanya, keberadaan kebun mawar membuka lapangan pekerjaan bagi sebagian orang. Wali Kota Madiun Maidi menjelaskan, adanya tanaman bunga ini tidak hanya untuk keindahan, nanti juga dimanfaatkan sebagai sumber makanan budidaya lebah madu. Ya, Wali Kota Madiun memang mengembangkan konsep kota sejuta bunga dengan budidaya lebah madu. Artinya, keberadaan bunga sebagai sumber makanan utama lebah tersebut tidak sia-sia. Kotak-kotak rumah lebah juga tengah disiapkan. Hasil madunya bisa dijual untuk manfaat ekonomi. Konsep seperti itu tidak hanya di kawasan Ngerowo Bening, namun juga di titik-titik lainnya. Bunga mawar juga bisa dijual sebagai bunga tabur ziarah makam. Tentu tidak langsung dipetik ketika baru mekar. Bunga untuk ziarah dipilihkan dari yang sudah mendekati masa gugur. Harapannya, manfaat bunga sebagai suplai makanan lebah tidak hilang. Wali Kota menyebut, kebutuhan bunga untuk ziarah makam juga masih cukup besar di Kota Madiun. Satu program Kota Sejuta Bunga tersebut memberikan 4 manfaat sekaligus, yakni manfaat keindahan, membuka lapangan pekerjaan, suplai makanan budidaya lebah madu, dan bunga tabur ziarah makam. Wali Kota membuka pintu lebar-lebar bagi warga yang tertarik. Selain pelatihan budidaya, pemerintah Kota Madiun juga menyiapkan bantuan bibit, pupuk, dan lain sebagainya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16 tahun meremaja dalam usia. Mengudara menyapa berbagai informasi, mengisi ruang hati, 16 tahun dalam harapan besar. Hadir memberi yang terbaik untuk kota ini. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun mengucapkan selamat bertambah usia untuk LPPL Radio Suara Madiun. Bersiap menuju tantangan sebagai media lokal, digital, milenial, semoga semakin berkelas, menebar semangat, selalu menginspirasi, dan semakin hari semakin padat informasi. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah informasi menarik lainnya sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Kota Madiun kembali menjadi tujuan pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Kali ini Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto yang berkunjung. Pucuk pimpinan instansi TNI itu berkunjung ke Batalion Infanteri Yonif Para Rider 501 Bajra Yuda Madiun Kamis 28 Januari. Wali Kota Madiun Maidi turut menyambut kedatangan Marsikal Hadi di Lanut Iswahyudi. Tiba sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat, Wali Kota bersama jajaran TNI turut menyambut di Gedung Iswahyudi untuk beramah tamah. Rombongan Panglima lantas menuju Yonif Para Rider 501 Bajra Yuda guna memberikan pengarahan kepada seluruh Danpos dan perwira Satgas Yonif Para Rider 501 Bajra Yuda. Selain itu, juga mengemuka gelar kesiapan Satgas di sana. Wali Kota Maidi merasa terhormat dengan kedatangan Panglima TNI di wilayah Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Penanganan COVID-19 juga menjadi perhatian Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Setidaknya hal itu terlihat saat Pramusyawarah Nasional atau Munas 6 tahun ini. Berlangsung secara video conference atau VidCon, Pramunas APEKSI mengusung tema penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan dan pasca pandemi COVID-19. Wali Kota Madiun Maidi mengikuti kegiatan VidCon dari Balai Kota Madiun pada Senin 25 Januari kemarin. Berbagai hal mengemuka dalam VidCon tersebut, di antaranya menyusun program kerja APEKSI tahun 2021 hingga 2025, menyusun rekomendasi APEKSI tahun 2021 hingga mengevaluasi dan mengesahkan pertanggungjawaban Dewan Pengurus periode 2016-2020. Selain itu juga mengemuka peran strategis APEKSI untuk memantapkan penyelenggaraan serta memberikan rekomendasi pemerintah daerah dalam penanganan pada saat dan juga pasca pandemi. Wali Kota Maidi menyebut penanganan COVID-19 untuk daerah berbentuk kota memang berbeda, sebab wilayah kota seringkali menjadi daerah tujuan, menjadi pusat perekonomian dari beberapa daerah sekitar. Artinya, banyak warga luar daerah yang masuk, seperti halnya di Kota Madiun, banyak pedagang dan pekerja dari daerah tetangga, karenanya butuh penanganan tersendiri dalam menghadapi COVID-19. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Kiki Deslia bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.